Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan rangkaian untuk sistem kontrol dan monitoring solar dryer dome terintegrasi IoT sebagai solusi pengering teh daun sungkai. Nah, pada kali ini saya berdasarkan pada sistem kita seharusnya menggunakan ESP8266. Namun pada aplikasi Proteus untuk komponen ESP itu tidak bisa digunakan karena dalam bentuk file yang diperoleh apabila kita compile atau upload itu dalam bentuk bin, sedangkan untuk Proteus itu harus dalam bentuk .hex. Oke, selanjutnya dapat kita lihat di rangkaian. Di sini dapat terlihat ada solar panel cell diletakkan di atas atap yang berguna untuk mengubah panas matahari menjadi energi listrik. Kemudian outputnya nanti akan dihubungkan dengan heater dan menggunakan baterai yang terhubung ke, kita ibaratkan di sini di kaki 3. Nah, sedangkan untuk kaki 4-nya kita dapat lihat di sini ada exhaust fan di dinding untuk menyebarkan panas heater, di mana dia terhubung ke, di sini kita dapat lihat di sini ada heater, ada kipasnya, kemudian terhubung ke kaki 4 dari Arduino Uno. Sedangkan di sini dapat kita lihat untuk kaki A0 kita hubungkan dengan sensor DHT1, A1 dengan DHT2 untuk datanya, dan A3 DHT3, dan A4 DHT A2, A0 ke DHT1, A1 ke DHT2, A2 ke DHT3, dan A3 ke DHT4. Nah, selanjutnya kita juga terdapat di sini ada LCD I2C di mana dapat kita lihat untuk penggunaan I2C-nya, di mana di sini kita dapat lihat untuk P0 itu dihubungkan dengan RS, kemudian P1 itu RW, dan kemudian P3 enable, di mana output dari keluaran P0, P1, P2 yakni A1, A0, A1, A2 dihubungkan dengan power supply. Selanjutnya kita dapat lihat P7, P6, P5, P4 dihubungkan ke D7, D6, D5, dan D4. Yang mana untuk SDA dan SCL-nya, SDA-nya kita hubungkan ke A4 dan SCL-nya ke A5. Oke, nah di dalam rangkaian ini terdapat rangkaian inverter, di mana di sini ketika solar panel itu di-charge, maka ada charging indikatornya. Kemudian ketika kita pasang, kita lepas, nanti ini bisa menjadi supply, yang mana pada aplikasi yang kita gunakan untuk heater itu adalah output keluarannya itu adalah AC, sehingga kita memerlukan inverter karena solar panel itu menghasilkan energi panas melalui energi panas menjadi energi listrik DC, sehingga diperlukan inverter untuk mengubah dari arus DC menjadi AC. Oke. Langsung saja ke programnya. Di sini dapat terlihat di sini kita membuat program dari Arduino Uno untuk rangkaian simulasi ini, di mana kita dapat lihat di sini kita mendefinisikan DHT satunya pin A0, DHT satunya DHT2-nya A1, DHT3-nya A2, DHT4-nya A3, heaternya ke kaki 3, define fan-nya ke kaki 4. Selanjutnya di sini kita akan library DHT, kemudian ada liquid crystal I2C. Oke, pustaka yang berkombinasi I2C. Oke, selanjutnya kita akan mendefinisikan bahwa DHT yang digunakan adalah DHT11. Sehingga dapat kita lihat IP-nya itu DHT11 untuk 1, 2, dan 3. Kemudian kita objek kelas liquid crystal I2C-nya, kita buat parameter alamatnya 0x27 dengan ukuran 20 kolom 4 baris. Selanjutnya kita masuk ke fungsi setup, di mana kita akan menginisialisasi komunikasi serial pada kecepatan baud 5600. Kemudian kita akan menginisialisasi bahwa pin mode heater dan fan itu sebagai output. Dan kemudian kita akan menginisialisasi komunikasi dengan sensor DHT. Kemudian kita akan memanggil fungsi untuk menyiapkan tampilan LCD. Oke,
Selanjutnya kita akan masuk ke loop di mana fungsi ini akan berulang kali, yakni mengirim hasil data dari sensor DHT11 yang akan menampilkan suhu dan kelembaban. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi LCD setup, di mana LCD inisial ini akan menginisialisasi LCD, kemudian LCD backlight ini akan menghidupkan lampu latar LCD, kemudian gesture print akan memanggil fungsi untuk mencetak informasi custom pada LCD, kemudian menampilkan tampilan awal untuk suhu, kelembaban, heater, dan kipas. Oke, selanjutnya ada void clear data, di mana membersihkan area tertentu pada tampilan LCD dengan mencetak spasi. Oke, selanjutnya ada gesture print, di mana kita akan mencetak informasi custom pada LCD dan membersihkannya setelah jeda, di mana nanti akan menampilkan pada baris pertama, baris kedua tuh solar dryer dome teh sungkai. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan mengirimkan fungsi kirim sensor, di mana dia akan membaca dari 4 sensor DHT, di mana dia akan menghitung rata-rata suhu dan kelembaban, kemudian memperbarui tampilan LCD, mengirimkan data ke monitor serial, dan mengendalikan pemanas dan kipas berdasarkan suhu rata-rata, di mana di sini dapat terlihat ketika suhunya berada di atas di bawah 40 dan kelembabannya di atas 60%, maka heaternya akan aktif dan akan menampilkan status heater di LCD, yakni on, dan fan-nya juga on. Apabila tidak, maka dia akan menampilkan digital rate-nya atau heaternya itu low atau mati, dan menampilkan di LCD-nya akan mati. Oke, selanjutnya bisa kita coba dengan kita men-compile-nya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita bisa mengambil file.hex-nya ini yang kita akan masukkan ke dalam mikroprosesor yang ada di sini. Oke, kita masukkan dan kita ganti. Oke, selanjutnya kita bisa jalankan. Nah, dapat terlihat di sini dia akan menampilkan solar dryer dome teh sungkai, di mana selanjutnya dapat kita lihat di sini pada LCD itu menampilkan suhu 27 derajat dengan kelembaban 67 dan heater dan fan-nya itu dalam keadaan on. Dapat terlihat di sini kita atur karena dia tuh di atas 60 dan untuk kelembabannya di atas 60 dan suhunya berada di bawah 40, maka kipas akan aktif untuk memanaskan ruangan dan heater akan aktif juga untuk memanaskan ruangan. Oke, selanjutnya ketika kita dapat kita atur di sini ketika suhunya itu dulu. Nih kita ketika kelembabannya di bawah. Oke, terus kita atur di sini. Nih kita atur di mana dia nanti ketika di bawah. Maka dapat terlihat di sini untuk heaternya itu off di LCD dan itunya off juga. Kipasnya mati atau fan-nya mati. Oke, mungkin sekian dari saya. Ini merupakan hasil dari simulasi dari menggunakan Proteus. Apabila ada salah dan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.